8 amalan pembuka rezeki yang bisa dilakukan tiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan porsi rezeki bagi setiap hambanya. Meski demikian, setiap muslim wajib berikhtiar, salah satunya dengan mengerjakan amalan pembuka rezeki. Jaminan rezeki setiap makhluk disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Imam Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki makhluknya, termasuk semua hewan melata di bumi, baik yang kecil maupun besar, yang ada di daratan maupun di lautan. Amalan pembuka rezeki. Ada sejumlah amalan pembuka rezeki yang bisa dilakukan umat Islam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, mulai dari sholat duha hingga tadarus Al-Quran. Berikut selengkapnya. 1. Melaksanakan sholat duha. Muhammad Syafi'i Al-Bantani dalam buku 7 amalan penarik rezeki menyebut dalam satu amalan pembuka rezeki adalah sholat duha. Sholat sunnah ini bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang sebelum waktu zuhur sekitar 15 menit sebelumnya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang sholat duha. Niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada hari akhirnya." Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tabrani. Orang yang rajin melaksanakan sholat duha dalam menjalani kehidupannya akan bersikap apa adanya. Dia akan merasa puas dengan apa yang diterimanya. Namun dia bukanlah orang yang pesimis tak berbuat apa-apa. 2. Membaca surat Al-Waqiah. Amalan kedua yang dapat menarik rezeki adalah dengan beristiqomah membaca surat Al-Waqiah. Bukan hanya sekedar melafalkan ayat-ayat saja, melainkan memahami makna yang terkandung di dalamnya juga. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran." Hadis riwayat Baihaqi. 3. Memperbanyak istighfar. Menurut Muhammad Ainur Rasyid dalam buku Kaya Total dengan Ayat Kursi, amalan pembuka pintu rezeki selanjutnya adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melapangkan rezeki seseorang. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun jika kamu memohon ampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai untukmu." Quran Surat Nuh ayat 10 hingga 12. Dijelaskan lebih lanjut dengan membaca istighfar, aliran rezeki yang terhambat mengalir kembali. Selain bertujuan menghilangkan kesalahan yang telah diperbuat, istighfar juga berhubungan dengan rezeki dan urusan hidup lainnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesukaran, dan rezeki tanpa diduga-duga." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. 4. Memperbanyak sedekah. Mengutip buku The Ultimate Power of Salat Duha karya Zezen Zainal Alim, memperbanyak sedekah akan mengundang rahmat dan membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda kepada Zubair bin Awam, "Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di atas arash, yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyedikitkan baginya." Hadis riwayat Daruqutni dari Anas radhiyallahu anhu. 5. Menjaga silaturahmi. Islam mengajarkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi antar sesamanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Mufid dalam buku Inilah Jalan yang Lurus, Jalan Hidup Nikmat Dunia Akhirat, bahwa kesempurnaan iman seorang hamba ditentukan tidak hanya baiknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sesamanya juga. Dalam sebuah hadis dikatakan, silaturahmi juga menjadi sebab dibukakannya pintu rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi dapat membuka pintu rezeki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan kelapangan rezeki dari jalan mana saja yang Dia kehendaki. 6. Memperbanyak zikir pembuka pintu rezeki. Ahmad Zainal Abidin dalam buku Cara Kaya Seperti Nabi Sulaiman menjelaskan beberapa zikir yang dapat dibaca untuk mempermudah datangnya rezeki.
Pertama, memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Tabrani. 2. Membaca la ilaha illallahu malikul haqqul mubin. Dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa setiap hari membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. 3. Membaca surat Al-Ikhlas. Sebagaimana sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya. Hadis riwayat Tabrani. 4. Membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 7. Memperbanyak sholawat Nabi. Di samping menjadi pembuka pintu rezeki, banyak sekali fadilah dari bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sebuah hadis, orang yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah mengucapkan sholawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. 8. Tadarus Al-Quran. Amalan pembuka rezeki lainnya adalah tadarus Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran karya Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari. Dikatakan rezeki dalam pandangan Islam bermakna luas yang tidak bisa diukur dengan uang. Rezeki bisa berbentuk kesehatan dan kebahagiaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah salah satu dari kalian senang jika saat kembali kepada keluarga ia mendapati 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk? Kami menjawab ya. Kemudian beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca dalam sholat lebih baik baginya dari 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. Amalan pendek dan mudah maha dahsyat penarik rezeki dari Mbah Khalil, Bangkalan Wali Allah. Berikut amalan supaya rezeki lancar dan berlimpah agar segala hal yang dijalani bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata sebagian orang masih banyak yang tak memahami kunci memperlancar rezeki yang sebenarnya. Selain berusaha dan bekerja keras, sebagai umat Islam yang beragama dianjurkan juga berdoa. Ada sebuah amalan khusus dari Syekhona Khalil Bangkalan untuk mendatangkan banyak rezeki yang melimpah ruah. Syekhona Khalil Bangkalan adalah salah satu ulama besar dan terkenal di Indonesia. Ada sebuah kisah Syekhona Khalil pernah didatangi 3 orang tamu secara bersamaan, seperti dilansir portal Majalengka dari kanal YouTube Pintu Wali. Lalu tamu tersebut menjelaskan pada Mbah Khalil Bangkalan perihal kedatangan kepada beliau. Tamu yang pertama bertanya, saya pedagang namun hasil tidak dapat malah rugi terus-menerus, ucap sang tamu pertama. Mbah Khalil lantas menjawab, jika kamu ingin berhasil dalam berdagang, perbanyaklah membaca istighfar, ucap Mbah Khalil. Tamu yang kedua pun bertanya kepada Mbah Khalil Bangkalan, saya sudah cukup lama berkeluarga selama 18 tahun, namun belum dikaruniai keturunan, ucap tamu kedua. Lalu tamu yang ketiga bertanya pada Mbah Khalil Bangkalan, saya seorang petani, lahannya sangat luas, namun mempunyai utang yang sangat banyak, ucap sang tamu ketiga. Mbah Khalil Bangkalan berpesan, jika kamu ingin melunasi utangmu, perbanyak membaca istighfar, ucap Mbah Khalil Bangkalan. Tamu yang ikut hadir dalam ruangan tersebut merasa heran, mengapa 3 masalah yang berbeda dijawab dengan satu jawaban yang sama, yakni disuruh membaca istighfar. Setelah ketiga tamu itu pergi, Mbah Khalil Bangkalan memanggil santri yang penasaran tersebut. Mbah Khalil kemudian membacakan surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12 yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ucap doa Mbah Khalil Bangkalan. Mendengar dalam waktu tersebut, para santri pun yakin bahwa itu merupakan janji Allah Subhanahu Wa Taala pada hambanya. Setelah beberapa bulan kemudian, setelah pertemuan itu, tamu tersebut pun memperoleh apa yang mereka inginkan tercapai. Maka dari itu kita dianjurkan membaca amalan yang sangat mudah dan sederhana ini dari Syekhona Khalil Bangkalan, yakni dengan memperbanyak membaca istighfar. Itulah amalan yang maha dahsyat dan mudah dari Mbah Khalil Bangkalan, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.